Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya sempat break di atas $50.000 setelah terakhir kali kita melihat angka tersebut di akhir tahun 2021. Sebelum pada akhirnya sedikit terkoreksi dan kita sekarang stay kurang lebih di area 49.000. Tapi kita masih dekat banget dengan angka 50.000 itu. Nah, kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi di price action, apakah ini saatnya untuk long, apakah ini saatnya untuk FOMO, semuanya bakal kita bahas nanti dari segi chart. Dan juga ada beberapa data yang menurut saya akan cukup penting untuk kalian ketahui dan kita bisa melihat volatility selama beberapa hari ke depan. Apa saja penyebabnya kita bakalan bahas di video hari ini, so stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,87 triliun dolar atau naik sekitar 3,52%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya juga semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 6,73% menuju 113,36 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya pengen remind ke kalian kenapa kita bisa melihat ada volatility start mulai hari ini mungkin sampai hari Jumat nanti. Start hari ini kita akan mendapatkan data yang cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah core inflation rate dan juga inflation rate year on year untuk Amerika Serikat. Yang akan dirilis datanya di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, berita baiknya teman-teman, ekspektasinya adalah kita melihat kedua data ini mengalami penurunan. Untuk core-nya sendiri diekspektasikan menurun dari 3,9 menjadi 3,7, sedangkan untuk inflation rate-nya dari 3,4 menjadi 2,9%. Nah, jika memang benar kita melihat kedua data ini mengalami penurunan, apalagi jika penurunan tersebut lebih besar daripada ekspektasi, harusnya kita bisa melihat ada semacam rally terjadi di gold. Stock market Amerika Serikat juga harusnya akan mengalami kenaikan, dan itu setidaknya harusnya bisa membuat Bitcoin juga ikutan ketarik ke atas, teman-teman. Oke, walaupun ya kita tahu beberapa hari terakhir Bitcoin sudah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, tapi kalau misalnya stock market Amerika Serikat cenderung trennya terus-menerus bullish, ya kita juga bisa expect in general Bitcoin juga masih akan bullish. Gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama teman-teman yang akan kemungkinan membuat kita mendapatkan semacam volatility malam hari ini di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, kita pengen melihat sedikit liquidation heat map. Untuk sekarang teman-teman, kita melihat Bitcoin kurang lebih di area 49.800-an. Dan mulai start ada tumpukan short di sekitaran area 50 ribuan di sini teman-teman. Dan titik likuidasi yang cukup besar kalau misalnya kalian perhatikan ada di titik kurang lebih 50.600 gitu ya. Dan saya secara pribadi itu masih kemarin saya udah sampaikan saya mencari peluang untuk short. Dan short pertama kemarin gagal, teman-teman, loss. Nah, dan saya terkena stop loss. That's fine. Saya udah jelaskan di video kemarin, walaupun saya misalnya loss 2 kali atau bahkan bisa 3 kali, selama risk to reward ratio dari trade saya itu baik, maka tidak akan ada masalah buat saya. Ingat teman-teman, loss itu adalah bagian dari perjalanan, oke? Dan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi ketika kalian trading. Karena kita mainnya probabilitas, bukan garansi. Kalau probabilitas artinya akan ada masa di mana kalian akan win, ada masa di mana kalian akan loss, ada masa kalian akan win streak, ada masa kalian akan lose streak. Dan semuanya itu akan terjadi ke kalian kalau misalnya kalian sudah misalnya lama trading, kalian pasti akan tahu hal tersebut. Jadi intinya teman-teman, untuk titik likuidasi yang cukup besar sekarang itu ada 2 titik. Pertama di area 50.500-an. Kalau misalnya kita bahas area bawahnya, itu kurang lebih ada di sekitaran 47 ribuan. Dan kalau misalnya short, target saya adalah nyampe ke 47 ribuan itu minimal, teman-teman. Itu ya. Tetapi pertanyaannya, apakah market maker akan mencoba untuk meliquid dulu orang-orang yang ada di sekitaran area di sini sebelum kembali ditarik ke bawah. Nah, itu yang kita bahas nanti di price action gitu ya, lebih detailnya seperti apa. Tapi intinya ini adalah kedua titik yang kemungkinan akan dicoba tuju oleh market maker. Kalau kita koreksi dari sini, kita kemungkinan akan nyampe ke 47 ribuan, bisa tidak-tidaknya. Kalau misalnya kita pengen naik lagi dari sini, setidak-tidaknya kita akan break ke area 50.600-an kemungkinan untuk meliquid orang-orang yang short terlalu cepat kemungkinan.
Oke. Dan berikutnya teman-teman, walaupun gitu ya, saya sampaikan beberapa video terakhir, saya mencari peluang untuk short. Tetapi itu kan untuk akun trading saya, teman-teman. Itu play-nya lebih ke short term. Tapi kalau untuk long term, saya masih akan tetap bullish untuk Bitcoin dan tidak ada perubahan untuk itu. Saya bahkan sudah bullish sejak kapan tahun, teman-teman. Jadi, tidak ada perubahan untuk itu. Spot back saya masih tidak pernah saya sentuh sama sekali, akan saya hold sampai ke all time high. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi datanya, ya sebenarnya tidak ada yang perlu diragukan, teman-teman. Bahkan dari segi spot Bitcoin ETF saja, kalau misalnya teman-teman perhatikan, selama beberapa hari terakhir, inflow-nya itu sangat besar. Oke, tanggal 9 Februari kemarin kita melihat net flow-nya itu positif 8.900 Bitcoin, teman-teman. Satu hari, 8.900 Bitcoin. Tanggal 10 Februari, itu net flow-nya plus 4.179. Dan kedua hari ini, teman-teman, itu juga ada selling pressure dari Grayscale yang nggak kecil, tapi lebih kecil daripada beberapa minggu yang lalu. Minus 1.800 Bitcoin, minus 2.200 Bitcoin. Bagaimana jika nanti selling pressure di Grayscale sudah selesai? Atau kalaupun selling pressure hanya beberapa ratus Bitcoin lagi per harinya? Maka angka net flow-nya di sini akan plusnya semakin tinggi. Dan sudah dalam 3 hari terakhir, teman-teman, Februari tanggal 12, 10, dan juga 9, kita melihat inflow itu sangat besar, teman-teman. Oke? Bahkan lebih besar daripada awal Februari kemarin. Dalam 3 hari saja kita bisa melihat net flow-nya itu positif kurang lebih hampir 20.000 Bitcoin. Kalian bisa bayangkan. 20.000 Bitcoin hanya dalam kurun waktu 3 hari. Dan kalian masih ragu bahwa in the long term Bitcoin akan ke all time high. Kalian ragu, mereka justru nyerok terus-menerus, teman-teman. Dan yang nyerok di sini bukan retail. Ini kelas institusi. Makanya perharinya bisa ribuan Bitcoin. Dan ingat, teman-teman, supply tidak akan pernah bisa ditambah-tambah lagi. Dan kita bisa melihat berbagai data menunjukkan bahwa banyak sekali holder Bitcoin itu sekarang enggan untuk menjual Bitcoin di harga sekarang. Maka kita bisa melihat banyak sekali long-term holder. Asumsinya long-term holder itu kalau misalnya kita sudah hold lebih dari 6 bulan. Kurang lebih 70-80% circulating supply di Bitcoin sekarang itu tidak lagi digerakkan selama lebih dari 6 bulan. Itu semuanya sudah long term holder, mereka nggak mau untuk jualan. Jadi gimana nih caranya supaya orang-orang ini mau jualan? Ya tentunya harganya harus naik dulu, teman-teman. Harga Bitcoin semakin tinggi, otomatis semakin banyak orang yang mulai akan start berpikiran untuk taking profit. Tapi untuk sekarang, sepertinya tidak terlalu banyak yang tertarik untuk menjual. Ya terlebih lagi kalau kita melihat data-data seperti ini, teman-teman. Bahkan BlackRock sendiri, BlackRock saja dan Fidelity sudah akumulasi kurang lebih 150.000 Bitcoin. Dan itu sudah hampir mendekati yang dipunyai oleh MicroStrategy, teman-teman. Dua saja, BlackRock dan juga Fidelity udah 150-an ribu Bitcoin. Dan kalau misalnya konstan, kita melihat ada demand seperti ini terus-menerus mengalir, oke? Maka teman-teman, cepat atau lambat, ini hanya persoalan waktu saja, cepat atau lambat kita akan melihat Bitcoin itu supply-nya tidak lagi mampu memenuhi demand, otomatis harganya harus terus-menerus naik dulu, sebelum pada akhirnya ada orang lagi yang mau jualan. Oke? Dan itu adalah sesuatu yang tentunya kita nanti-nantikan, oke? Dan kita sudah berada di area yang sangat krusial, teman-teman. Kalau kita sampai mampu break di atas area 52.000, seperti yang saya sampaikan juga udah dari berbulan-bulan yang lalu, 52.000 sampai 50.000 dolar adalah tahanan terakhir untuk Bitcoin. Kalau sampai itu mampu kita lewati, maka dalam waktu yang sangat singkat menurut saya kita akan melihat Bitcoin ke area all time high. Perlu kalian ingat, teman-teman, bahwa sampai detik ini pun tidak ada FOMO sama sekali yang kita lihat di kalangan retail. Semuanya kita melihat Google Trend masih flat, teman-teman. Nggak ada search yang meningkat.
search untuk keyword Bitcoin tuh nggak meningkat sama sekali, padahal Bitcoin sekarang udah kurang lebih $50.000. Artinya apa? Belum banyak yang menyadari bahwa Bitcoin sudah mendekati area all time high. Nah, ekspektasi saya barulah ketika Bitcoin sudah di area 70.000, $80.000, 90.000, orang-orang mulai start menyimak lagi. Wah, kenapa Bitcoin bisa tiba-tiba ke 70.000, 80.000, 90.000 lagi? Padahal mereka nggak tahu nih, kita sudah melewati bear market berapa lama. Oke? Apa yang sudah kita lewati? FTX yang collapse, Luna collapse, kemudian ban dari China, COVID-19, dan seterusnya. Kita sudah lewati semua itu. Dan ketika sudah di all time high, mereka-mereka yang lain baru start untuk kembali melirik. Dan barulah mereka ngomong sama kalian, wah, oke ya kemarin kalian beli Bitcoin masih harganya murah. Nah, pada saat itulah kemungkinan kalian akan bangga dengan diri kalian sendiri sudah mampu nge-hold Bitcoin selama beberapa tahun terakhir dari bear market ke bull market, dan kalian deserve apa yang akan terjadi ke Bitcoin berikutnya kalau kita sudah melihat FOMO kembali di kalangan retail. Harga Bitcoin kemungkinan akan masuk ke fase parabolik, dan itulah saatnya bagi kalian untuk start untuk melakukan distribusi. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Nah, 4-hour chart teman-teman menunjukkan bahwa pada akhirnya kita mampu closing satu candle di atas area high terakhir. Ini adalah FOMO yang disebabkan oleh spot Bitcoin ETF kemarin di sekitaran area 49.000, dan kita sudah close sempat di 49.900. Tetapi, teman-teman, ada satu indikasi yang menarik. Kalau kalian lihat di 4-hour candle, jelas sekali bahwa ada indikasi selling pressure di sini. Di mana ada candle tiga candle berturut-turut, itu percobaan untuk mendorong ke area high yang baru, tapi selalu mendapatkan rejection, dan close-nya selalu di bawah area $50.000. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa rupanya di area 50.000 memang ada start orang melakukan semacam distribusi. Selalu akan ada yang pasti jualan, teman-teman. Cuma tergantung banyak enggaknya saja. Ya kan? Nah, untuk sementara kita memang melihat ada yang mungkin taruh limit di sekitaran area 50.000-an untuk menjual. Ya, tidak mengherankan teman-teman, area 50.000 itu sebenarnya angka psikologi, itu juga merupakan horizontal resistance, angka yang mungkin bagi sebagian orang sudah cukup gitu ya untuk mereka mendapatkan profit yang besar sehingga mereka lakukan taking profit. Itu make sense gitu. Dan kalau misalnya kita belum clear di atas 52.000 teman-teman, kita nggak boleh terlalu over optimistic terlebih dahulu. Nah, itu yang sudah saya sampaikan berhari-hari terakhir. Kenapa teman-teman? Karena area 50.000 sampai $52.000 merupakan area major resistance. Oke? Nah, ini sekali lagi saya berbicara dari kacamata seorang traders. Kalau misalnya investor, saya bodoh amat. Mau dia koreksi lagi dari sini, kek mau nyampe ke 30.000 lagi, kek terserah. Intinya saya tidak akan jualan spot back saya sebelum all time high baru. Selesai. Tapi kalau kita bicara soal trading, maka kita harus tahu pergerakan in the short term itu mau kemana, kan begitu. Nah, untuk sekarang sekali lagi penjelasan paling simpelnya adalah kita berada di area major resistance. So, untuk teman-teman yang berpikiran untuk long, tentunya kurang make sense gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak long, bukan berarti kalian juga diwajibkan short. Nggak juga teman-teman. Kalau misalnya kalian mau wait and see, that's fine. Kalau kalian merasa dan mengatakan bahwa saya nggak mau melawan momentum kok, oke, fine. Kalian tinggal nunggu aja dulu. Karena kalian nggak boleh long di sini, kenapa? Karena kita di area resistance. Saya nggak bilang bahwa nggak mungkin kita naik dari sini, enggak. Tapi kalau misalnya kalian membiasakan diri kalian untuk long di area resistance hanya atas dasar FOMO, maka cepat atau lambat kalian akan kena akibatnya gitu loh. Dan pertanyaan kedua saya, kalau kalian mau long, stop loss-nya mau sebelah mana? Apa setup-nya? Menurut saya tidak ada. Tapi kalau kalian bisa temukan, ya silakan. Selama kalian bisa memanage resikonya sendiri, tidak ada masalah buat saya gitu. Semuanya berhak untuk membuat setup sendiri, mempunyai teknik trading sendiri. Tapi kalau saya kemungkinan tidak akan lakukan hal tersebut. Dan justru saya akan mencari peluang untuk short lagi-lagi. Dan perlu teman-teman ingat bahwa breakout bukan berarti kita akan terus mengalami kenaikan, teman-teman. Terlebih lagi kita berada di area major resistance seperti ini.
Contohnya seperti apa? Contoh paling dekat saja, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini. Ya kan? Kita mendapatkan koreksi, kemudian kita rally, break di atas area high terakhir. Kita bahkan close di atas area high terakhir. Tapi kemudian apa yang terjadi? Rupanya itu hanya fake out dan kita di dump lagi ke bawah. Oke? Atau kita melihat ada indikasi seperti ini. Double top misalnya. Nah, kita kembali drop. Di sini juga double top, kita kembali drop. Nah, itu yang sedang saya tunggu, teman-teman. Kalau memang dikasih ada indikasi double top seperti ini, atau kita mendapatkan ada sedikit sell off, diikuti ada bear flag di sini, atau di sini juga sama double top, maka itu akan saya manfaatkan untuk peluang short. Oke? Dan untuk sementara, karena kita melihat tadi bahwa liquidation heat map itu cukup banyak di atas area 50.500 sampai 600-an, maka ada chance sebelum kita mendapatkan koreksi yang lebih dalam tersebut, market maker akan mencoba untuk mendorong dulu sedikit ke area tersebut, ke 50.500 sampai 50.600. So, ekspektasi saya, teman-teman, adalah kita akan membentuk yang mirip-mirip lah seperti ini, teman-teman. Cuman, kali ini mungkin bedanya kita akan sedikit break di atas area high terakhir. Dan kemudian start untuk drop. Kalau ini yang kita lihat, maka inilah sebuah setup yang menurut saya wajib untuk saya manfaatkan. Kalau ada double top seperti ini, kita lihat. Atau senario yang sama dengan yang di sini terjadi, yaitu adalah semacam sell off. Diikuti ada semacam bear flag. Ini juga akan saya manfaatkan, teman-teman. Oke, jadi ini adalah peluang untuk trading, teman-teman. Bukan berarti saya long term bearish Bitcoin. Tidak, tapi ini hanya untuk peluang short term. Setidak-tidaknya ada pullback yang saya expect terjadi ke Bitcoin. Tapi kalau memang setupnya nggak dikasih, kalau memang kita akan meneruskan kenaikan dari sini tanpa mendapatkan setup apapun, ya sudah, saya tidak akan loss apapun, teman-teman. Kalau naik terus dari sini, saya justru happy. Kenapa? Spot back saya berarti cuannya lebih besar. Oke? Bahkan kalau bisa besok saya udah mau $100.000. Saya lebih happy lagi, teman-teman. Tapi that's not how market works. Kita pasti akan mendapatkan koreksi lagi, kita akan lihat dump lagi, walaupun kita sudah di all time high, teman-teman. Ingat, walaupun kita berada di bear market, akan ada masa di mana kita bisa dump berkali-kali. Dan biasanya mungkin 20-30%, 20-30%, 20-30%, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya kita masuk ke fase parabolik dan kita start untuk mendapatkan top, masuk lagi ke bear market. Oke, nah, wave inilah yang kita jadikan sebagai peluang untuk short. Ya bukan berarti kita long term bearish, enggak. Tapi kalau misalnya ada peluang untuk short term kita mau bisa short dan ekspektasi ada pullback, ya itu bisa kita manfaatkan untuk trading. Itu saja, teman-teman. Oke. Jadi untuk sementara, teman-teman, sebelum kita mampu clear di atas 52.000, ini saya sampaikan berkali-kali, saya nggak mau terlalu over optimistic terlebih dahulu. Kalau misalnya kita sudah sampai mampu break di atas area tersebut dan consolidate, maka saya akan flip ke arah bullish dan saya kemungkinan akan start untuk mencari justru peluang untuk long. Tidak lagi short. Karena berarti buyer sudah membuktikan ke saya bahwa mereka mampu clear di atas area major resistance 50 sampai 52.000 dan consolidate di atas area tersebut. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya harus very cautious. Waspada, teman-teman. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.